Hampir semua korban pelecehan seksual sih mengalami hal seperti itu. Jadi pertama kali mereka akan konflik dulu nih, bertanya-tanya, dan ada banyak korban khususnya perempuan gitu. Itu mereka bertanya-tanya tentang ini eh, benar nggak sih, saya pantas nggak sih diperlakukan seperti ini gitu, apa saya aja yang lebay. Itu biasanya sudah ada di pertanyaan dari si individu, mau anak-anak ataupun dewasa atau remaja gitu. Itu adalah hal yang wajar. Dan bahkan pada orang dewasa sekalipun, kenapa lama sekali kalau misalnya dari kejadian sampai mau speak up-nya itu lama sekali, karena ada banyak pertimbangan. Pertama, apalagi kalau misalnya si individu ini, saya nggak tahu ya situasinya seperti apa, tapi saya ngomong general aja. Misalnya kalau masih hidup bersama dengan pelakunya gitu ya, itu membuat dia lebih takut lagi kan gitu. Terus ya gitu, apalagi kalau misalnya pelakunya adalah misalnya pencari nafkah ya, baik yang ibunya atau bapaknya atau siapapun yang mencari nafkah misalnya, itu kalau anak-anak ataupun misalnya pasangan itu paling takut tuh seperti itu. Karena kalau melaporkan kan dia sama saja kayak, wah saya menghancurkan keluarga ini, saya menghancurkan apa sih kebahagiaan, atau saya menghancurkan nafkah atau uang yang harusnya bisa didapatkan dari ini. Dah, hal-hal itu yang membuat kenapa pelaku pelecehan seksual itu lama sekali mau melaporkan atau mau speak up terhadap sesuatu yang terjadi pada dirinya. Tapi dari kasus si Mesley ini, apakah dia ada traumatik yang mendalam sehingga dia akhirnya jadi pertimbangan untuk speak up-nya lama? Kalau gini, semua korban pasti trauma dong ya, gitu ya. Apakah ada orang yang segitu traumanya sehingga dia bisa melapor dalam waktu beberapa hari, ada yang baru bisa beberapa bulan atau beberapa tahun, ya tergantung bagaimana dia memprosesnya. Dan yang perlu kita ketahui juga ketakutan dia seperti apa dulu nih gitu. Bisa jadi ada orang yang takut tapi dia punya kekuatan, misalnya dibelain sama ibunya gitu, dibelain sama pihak keluarga besarnya, misalnya kakeknya, neneknya gitu, atau siapalah gitu. Itu kadang-kadang juga relatif membantu. Dan biasanya kalau misalnya mereka juga misalnya langsung konseling gitu ya, dibantuin konseling ke psikolog gitu ya, lalu bersama dengan psikolognya dipertemukan dengan misalnya pengacara atau siapa. Nah, hal-hal seperti ini relatif membantu sih biasanya untuk korban itu untuk ini saya tidak layak diperlakukan seperti ini, saya harus melakukan itu. Oh, jangan lupa juga ketika setiap individu itu punya kortisol ya. Kortisol itu adalah hormon ketakutan ya, atau maksudnya itu adalah stres hormon kita gitu ya. Nah, stres hormon kita itu punya beberapa reaksi. Ya, ketika misalnya kita dipenuhi dengan ketakutan-ketakutan, dia akan kecemasan ya, dia akan memiliki beberapa reaksi. Salah satu reaksinya itu adalah fight, ngelawan. Ya, ketika dia dilecehkan, mungkin dia akan melawan. Ada yang juga menghindar. Udah deh, diem aja deh daripada ntar bahaya gitu ya. Nah, yang ketiga itu juga biasanya adalah, ini yang relatif sering terjadi pada korban pelecehan, adalah freeze. Freeze itu adalah tonic immobility. Makanya saya suka kesel kalau orang menyalahkan korban. Ya, kalau ada pelecehan seksual, siapapun itu, umur berapapun, ya dia adalah siapa, kita harus dengerin dulu. Lebih baik kita percaya pada terduga korban dibandingkan kita percaya pada terduga pelaku. Ya. Jadi artinya gini, kalau misalnya ternyata si pelaku, kita percaya sama si pelaku, taunya si pelaku benar-benar melakukannya, kan kita mengorbankan si ini. Tapi kalau kita percaya pada si terduga korban dan ternyata dia salah, ya udah itu urusan hukum. Ya kan, tapi kita nggak mungkin kita tidak akan kehilangan nyawanya dia lah gitu ya. Kita harus dengerin dulu nih kalau ada korban gitu ya. Nah, apakah gitu setelah itu kemungkinan nggak mereka bisa bereaksi yang namanya freeze atau tonic immobility. Tonic immobility itu ketika dia terkena pelecehan, karena dia saking shocknya, dia tuh bisa sampai diem, freeze. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kalau lagi menceritakan kronologi di kepolisian, kebanyakan kenapa korban pelecehan seksual tuh harus didampingi.
Itu kan makanya banyak tuh kerjaannya Komnas Perempuan ya gitu ya, atau misalnya LPSK gitu, atau pengacara gitu ya, misalnya LBH Apik gitu contohnya. Kenapa harus mendampingi? Karena bisa jadi kronologinya itu suka nggak beraturan. Karena apa? Karena belief yang mereka punya, kepercayaan yang mereka punya, ini bener gak sih, aku lebay gak sih, aku ini bener lecehkan ya, apa yang aku rasain sama faktanya itu suka blur gitu ya. Dan mereka terdengar kadang-kadang tidak konsisten. Karena apa? Karena takut terhadap penghakiman. Kadang-kadang kan banyak sekali orang yang ngerasa bahwa dia dilecehkan karena dia layak dilecehkan, mungkin karena dia menggoda, mungkin karena ini itu, padahal kan sebenarnya ya kita nggak boleh nyalahin korban dong. Ya kalau dia sampai panik, kalau sampai dia nggak bisa mikir, ya karena dia segitu overwhelmnya, kewalahan secara emosi gitu, sampai mereka tuh takut gitu. Jadi kadang-kadang bisa jadi sampai freeze, nggak bisa bergerak. Makanya kalau orang bilang gini, kan nggak bisa aja dia ngelawan dong, dia teriak dong, dia ini dong. Ya kita gampang ngomongnya. Coba kalau kejadian sama kita, ketika otak kita tuh set gitu ya, dia langsung froze gitu, dia nggak bisa ngapa-ngapainnya, terjadi tonic immobility karena segitu ketakutannya. Ada orang bisa kabur, betul gitu ya, otaknya kan proses emosi masing-masing orang kan tidak terduga. Ada yang bisa langsung fight, ngelawan gitu ya, mungkin pada waktu itu, apalagi kalau dia freeze, bisa jadi dia kehilangan jejak ingatan dia terhadap apa yang benar-benar terjadi. Kalau itu segitu menakutkannya, kenapa kronologi di polisi itu benar-benar harus didampingi orang yang bisa dipercaya sama korban, ya supaya dia merasa nyaman menceritakan itu. Karena seringkali orang yang jadi korban itu malah yang disalahin. Lo sih roknya terlalu pendek, pakai bajunya begini sih. Ya, ingat kejadian Yuyun berapa belas tahun lalu di Bengkulu, diperkosa 14 orang. Masa masih ada loh orang yang nyalahin dia pakai baju sekolah. Orang dia 14 tahun lewat situ terus pakai baju sekolah, gak kenapa-napa. Kenapa gak pernah disalahin pelakunya? Gitu. Jadi seringkali di Indonesia ini masih banyak, karena sering blaming the victims, orang yang dilecehkan malah ngerasa ada yang salah dengan dirinya dia. Kenapa gak orang lain yang dilecehkan? Gitu ya. Kenapa harus saya? Kenapa saya di rumah ini harus dilecehkan misalnya kayak gitu. Apalagi rumah adalah tempat yang seharusnya adalah tempat aman gitu kan. Orang tua yang harusnya melindungi malah melecehkan kayak gitu loh. Jadi kalau kronologinya misalnya di kepolisian itu tidak runut, ya mungkin dia harus didampingi oleh orang yang benar-benar membuat dia merasa aman. Nah, penjelasan Mbak Joya ini berkaitan dengan kasusnya si Pinkan Mambo ini. Pinkan Mambo tidak mempercayai kronologi yang diceritakan oleh si anaknya, justru dia malah membela si pelakunya gitu. Itu iya, saya sedih sih gitu, karena sekali lagi saya nggak tahu relasi Pinkan Mambo dengan suaminya seperti apa. Ya, who am I gitu ya to judge. Tapi seringkali kalau dalam kasus seperti ini kan, gimana kalau dengerin dulu anaknya. Usul saya, ya kan, dengerin dulu anaknya, ada pemeriksaan psikologis yang bisa dilakukan, terus nanti laporan kepolisian juga akan melihat kronologisnya seperti apa gitu ya. Gimana kalau berproses dulu, kasih ruang aman lah buat anaknya. Nanti kalau misalnya setelah berproses dia juga bisa tahu gitu sebenarnya apa sih yang terjadi gitu ya. Toh kalaupun ini misalnya tidak terjadi, kenapa anaknya sampai harus berteriak-teriak kayak gini, ini kan juga adalah sebuah warning sign, sebuah tanda. Ada yang coba anak ini katakan gitu, mungkin dia tidak suka kepada bapak tirinya, atau ada sesuatu dengan orang tuanya, kita nggak pernah tahu gitu. Tapi saya sangat-sangat sarankan gitu ya, bagi orang tua gitu ya, ibu gitu dan segala macam, bolehkah coba dengerin anaknya dulu. Karena iya seringkali ketika dia langsung mentah-mentah membela si suaminya kayak begini, ya itu jadi sulit. Ini bukan terjadi hanya pada kejadian Pinkan Mambo aja. Ini saya juga banyak alami ketika saya sedang membantu para korban gitu di lapangan. Terus sering sekali justru ini mungkin ayah tiri gitu. Tapi sering dengan ayah kandung juga, kebanyakan ada beberapa kasus di mana si ibunya membela ayahnya tetap gitu ya, bukan ngeliatin si anaknya dulu. Itu lebih chaotic lagi gitu ya, anaknya mau minta bantuan ke siapa gitu ya, kayak gitu-gitu ya. Karena ya sekali lagi misalnya ada salah satu keuntungan ekonomi kalau dalam kasus yang saya lihat gitu ya, misalnya si ayahnya mencari nafkah yang lebih
inilah besar gitu kontribusinya secara ekonomi. Nah itu yang kadang-kadang bikin konflik gitu ya si ibunya. Saya nggak tahu masalah Pinkan Mambo apa dengan istrinya, dengan suaminya saya nggak tahu gitu ya. Tapi kalau saya boleh sarankan, coba dengerin dulu anaknya, cari tahu kasusnya, beri dia ruang aman untuk bisa bercerita kronologisnya seperti apa gitu ya, sehingga nanti barulah diputuskan gitu sebenarnya apa yang terjadi. Kalau misalnya udah dimentahin dulu kan kasihan gitu. Toh kalaupun anaknya memang bener-bener ternyata hanya drama atau cari masalah, kan berarti ada sesuatu kan di dalam relasi ini gitu ya, cobalah dicari tahu gitu. Tapi kalau jika memang ini kejadian benar, Audio Jungle.